Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basrul Alif dari kelompok 3 dengan NIM 110201200073. Perkenalkan, nama saya Setio Budi Wicaksono dari kelompok 3 dengan NIM 1120120085. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan atau biasa kita sebut sains dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh akal atau dapat dinalar. Prinsip ilmu pengetahuan tertera dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipertentangkan karena keduanya merupakan kedua hal yang perlu disatukan untuk membuat manusia berada dalam kemajuan namun sekaligus tetap religius. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa setiap kali umat melaksanakan ibadah memerlukan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh misalnya dalam puasa, seseorang memerlukan pengetahuan tentang cara menentukan awal bulan Ramadan. Maurice Bucaille, seorang peneliti mu'alaf, menyebutkan bahwa ada 40 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan secara khusus tentang astronomi. Selain dalam astronomi, di dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan berbagai pengetahuan lain secara lengkap. Al-Quran juga turun secara berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan pada masa itu. Hal itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran sudah membahas soal ilmu pengetahuan modern, jauh sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan. Keterkaitan antara ilmu pengetahuan modern dengan Al-Quran. Al-Quran dan astronomi telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ini dijelaskan bahwasannya matahari, bintang, dan bumi merupakan suatu kesatuan, kemudian melalui proses alamiah berpisah menjadi bagian-bagian yang terpisah dengan lainnya. Matahari dan bulan. Saat merujuk ke dalam matahari dan bulan di dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Langit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kepada sifat yang sangat menarik tentang langit. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada padanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Teori nebula atau kabut. Ayat Al-Quran yang mengisyaratkan persoalan ini adalah Quran Surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Kontradiksi ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Banyak pertanyaan sebagai manusia sebenarnya juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai penciptaan manusia secara bertahap, secara lengkap dan lugas. Fakta bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang ada itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. Yang pertama, setetes mani. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ayat tersebut menegaskan bahwa nutfah adalah ekstrak dari sperma.
Informasi ayat ini sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran sperma yang menyembur ke alat kelamin mengandung sekitar 200 benih manusia. Sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum hanya satu. Segumpal darah. Pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap saat menunjuk pada zigot yang tumbuh pada rahim ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari alaq segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Arti kata alaq dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Tahapan penciptaan manusia secara embriologis. Dalam rahim, terdapat 3 tahapan yang berbeda. Biologi modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Sama halnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3:8. Yang berbuat demikian itu Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat berpaling? Hal ini juga dijelaskan oleh seorang ilmuwan. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan. Pre-embrionik setelah 2 minggu pertama, embrionik sampai akhir minggu ke-8, dan janin dari minggu ke-8 sampai kelahiran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbeda. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi, ilmu pengetahuan tentu saja berhubungan sangat erat dengan ayat-ayat dalam kalamullah, menegaskan dengan jelas bahwa segala yang ada dalam semesta berpusat pada Sang Khalik, Sang Maha Kuasa. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.